Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pemikirannya bahwa puasa itu menggiring kita untuk bisa kembali ke Allah. Pertama kita lihat ya, sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat. هل أتى على الإنسان حين Ya, kita sudah berulang kali ya, menemukan atau bertemu dalam bulan Ramadan, dan sudah berulang kali kita melaksanakan puasa dan semua aktivitas di bulan Ramadan, termasuk tarawihnya, tadarusnya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencapai tujuan dari Ramadan tadi? Apa tujuannya? Allah jelaskan dalam Al-Quran, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, seperti halnya juga sudah pernah diwajibkan pada orang sebelum kamu, supaya kamu jadi orang yang takwa. Nah, jadi apakah kita sudah mencapai tujuan itu? Mari kita coba lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, takwa itu apa? Banyak orang mendefinisikan takwa itu takut sama Allah. Saya pikir Allah itu bukan ditakuti, tapi dicintai. Ya, takwa itu senang berbuat baik, senang berbuat baik untuk diri sendiri, senang berbuat baik untuk orang lain, senang berbuat baik karena Allah dan Rasul. Jadi pokoknya orang takwa itu suka berbuat baik, ya. Baik perbuatan baiknya yang kepada dirinya, kepada orang lain. Nah, bagaimana supaya kita suka berbuat baik, Bapak Ibu yang saya hormati? Tentu kita harus tahu, ya, orang berbuat baik itu kan paling tidak ada 4 syaratnya. Yang pertama niat, ya, itu yang pertama, niat yang ikhlas. Yang kedua, perbuatan itu sendiri, ya, perbuatan sendiri. Jadi kalau kita hanya berniat tapi tidak berbuat, tak mungkin. Yang ketiga, kita harus ada ilmunya. Nah, bagaimana mungkin kita akan berbuat baik kalau tak ada ilmunya? Dan yang keempat, ada sabar. Yang 4 ini untuk kita berbuat baik. Niat, perbuatan itu sendiri, disertai dengan ilmu dan kesabaran. Nah, Bapak Ibu, bagaimana memungkinkan kita untuk melakukan itu? Ya, pertama niat. Apa sih niat kita? Nah, mungkin kalau kita sudah bicara niat, niat itu kan di dalam hati. Kalau saya memahami niat itu tujuan. Apa tujuan? Makanya kalau kita mencoba menganalisa surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sering orang terjemahkan demi masa, sesungguhnya manusia merugi, ya, kecuali orang yang beriman, ya, amanu wa 'amilus shalihat, amal saleh, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Tapi apa maksudnya ini? Demi waktu. Waktu itu ada waktu sakit, waktu sehat, waktu sempit, waktu lapang. Demi masa, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa sehat, masa sakit, ya, demi masa. Dari waktu-waktu yang kita lalui ini, Bapak Ibu, ya, kita diposisikan merugi. Nah, merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, apa hubungannya iman dengan merugi? Ya. Saya memahami beriman itu tujuan. Nah, jadi kalau kita tahu tujuan, insya Allah kita tidak akan merugi.
Apa tujuan kita berdagang? Untuk mencari keuntungan. Apa tujuan kita bertani? Apa tujuan kita puasa? Apa tujuan kita sholat? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Nah, kalau tahu tujuan, itu satu keberhasilan, seperempat keberhasilan. Jadi kita tidak hanya rutinitas datang Ramadan puasa, datang Ramadan tarawih. Itu iya, karena itu ibadah. Tetapi tujuannya apa? Nah, ini kalau kita nggak memahami tujuannya, kita hanya sifatnya rutinitas saja. Nah, kadang-kadang justru kita merasa memberatkan. Makan banyak-banyak sebelum kita datang Ramadan. Nanti kalau sudah Ramadan nggak bisa makan siang lagi. Nanti kalau sudah Lebaran, makanlah banyak-banyak, mumpung sudah Lebaran, kayak dendam. Nanti tahun depan datang lagi Ramadan, begitu lagi. Jadi apa sih tujuan kita dalam berpuasa itu? Ya, itu yang pertama. Ada tahu tujuan, itulah niat. Wa amilus solehat, amilus solehat ya perbuatan itu sendiri. Nggak mungkin kita hanya niat-niat aja kalau nggak berbuat. Ya, berniat tidak berbuat sudah dapat pahala satu. Ya, tapi berbuat tidak ada niat ya nggak dapat apa-apa. Nah, makanya ya, niat yang baik dapat pahala satu. Kalau niat berburuk buat buruk atau berbuat yang jahat ya, belum dapat dosa sebelum diperbuat. Itu bedanya. Kemudian tawasau bil haq. Apa itu tawasau bil haq? Sering orang terjemahkan saling memberi nasihat tentang kebenaran. Apa sih maksud kebenaran? Kaitannya dengan merugi lah. Kan pangkat ayat kan wal asri. Demi masa sungguhnya manusia merugi. Nah, tawasau bil haq itu artinya ilmu pengetahuan. Ya, nah mungkin kita akan amilus solehat kalau tak ada ilmu pengetahuan. Tak mungkin kita akan sampai kepada Allah kalau kita tidak mengetahuinya. Tidak mungkin puasa kita akan mencapai tujuan kalau kita tak tahu ilmunya. Nah, ini tawasau bil haq itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, lalu kemudian wa tawasau bis sabr. Sering orang terjemahkan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Sejauh mana kita mampu bersabar. Kita bukan hanya memberi nasihat kepada orang lain supaya sabar, tapi kita juga harus berbuat sabar. Tapi tidak mungkin kita akan sabar kalau tidak bersama Allah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi kalau nggak bersama Allah nggak bakal sabar. Ya. Jadi harus bersama Allah. Jadi artinya apa itu sabar? Ya, tabah, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Ya. Nah, jadi itu dalam kita tidak merugi empat tadi. Pertama niat, kedua amal perbuatannya, yang kedua, yang ketiga ilmu pengetahuan, dan yang keempat sabar. Nah, untuk mencapai tujuan. Tujuan puasa tadi dah di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun. Ya. Takwa ini ada takwa secara lahiriah, ada takwa secara batiniah. Takwa secara lahiriah tunduk taat kepada aturan Allah dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian. Takwa secara batiniah mengenal Allah. Nah, mungkin kita bisa takwa secara batiniah kalau tidak kenal kepada Allah. Nah, makanya tujuan puasa itu pada akhirnya membawa kita supaya bisa kembali ke Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pemikirannya bahwa puasa itu menggiring kita untuk bisa kembali ke Allah. Pertama kita lihat ya, sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berpuasalah kamu dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Jadi sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Ru'yatul hilal. Secara syariat fikih ru'yatul hilal itu melihat bulan yang ada di langit sana, awal bulan. Makanya tanggal 29 biasanya ada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah kita. Nah, kalau bulan terlihat maka besok puasa. Kalau bulan tak terlihat maka kita cukupkan sabar 30. Nah, lusanya yang puasa.
Maka ya setiap tanggal 29 Sa'ban itu ada ru'yatul hilal. Nanti 29 Ramadan itu ru'yatul hilal lagi. Kalau besoknya terlihat bulan, maka besoknya, kalau terlihat bulan besoknya puasa, buka. Besoknya kita lebaran. Kalau tidak terlihat bulan pada tanggal 9 itu, besok masih tetap puasa, lebarannya lusa. Ya. Ini ru'yatul hilal secara syariat itu artinya melihat ya anak bulan sudah terbit apa belum. Itu syariat. Ya, kita ikuti saja aturan pemerintah. Ya, kita nggak usah bikin sendiri karena kita nggak ikut lihat. Ya, pemerintah kita sudah berusaha maksimal mengerahkan tim ru'yatul hilal di seluruh Indonesia yang kemudian diadakan sidang isbat kapan kita mulai puasa, kapan kita lebaran. Jadi artinya pemerintah kita sudah berusaha ya secara maksimal. Oleh karena itu saya pikir akan lebih baik kita ikuti sajalah ya pengumuman pemerintah kapan kita mulai puasa, jangan bikin-bikin sendiri. Ya, kadang-kadang ibu-ibu sudah duluan kedatangan bulan, tapi nggak boleh puasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu supaya ada kesamaan kita ya dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Saya berharap kita mengikuti aja ya keputusan pemerintah kita. Nah yang kedua, pengertian hilal dalam bahasa tasawuf. Ya, berpuasalah kamu karena melihat bulan, terlihat bulan. Bulan yang mana? Nah, diri kita ini, Bapak Ibu, ibarat bulan. Katakanlah, ya. Kalau sudah terlihat bulan, maksudnya sudah sadar kita kalau kita ini manusia, hamba Allah. Kalau kita ini orang beriman, maka kita perlu melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, itu di tingkat awal, ya. Wajib puasa, wajib kita beribadah. Kemudian yang kedua, ya terlihat bulan artinya kesadaran. Ya, sadar kita bahwa kita ini hamba Allah yang tak punya apa-apa. Setelah kita menyadari kita ini hidup dengan hayatnya Allah, bukan hidup dengan hayat kita. Ya, kita ini punya pendengaran karena samanya Allah, bukan punya kita. Kita ini melihat karena basarnya Allah, bukan juga punya kita. Nah, kesadaran kita tentang itu, maka kita tahan. Apa yang ditahan? Jangan ngaku-ngaku. Nah, ditahan dulu. Ya, jangan ngaku kita yang puasa, jangan ngaku kita yang pintar, jangan ngaku kita yang kaya. Nah, jangan ngaku-ngaku itu yang ditahan dulu. Secara hakikat, menahan itu, menahan keakuan diri. Nah ini kan kadang-kadang susah Pak, ya. Ya, sampai tua kita kadang-kadang nggak menyadari itu, gitu. Masih nepu dada aja. Saya ini orang berkuasa, ada. Saya berilmu, itu menepu dada, belum ada kesadaran, belum melihat bulan. Nah, jadi setelah kita melihat bulan, lalu timbul kesadaran kita bahwa kita ini hamba Allah yang tak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Maka tidak ada kesombongan. Tahan. Jangan ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang pintar, ngaku kita paling benar. Ngaku kita yang melihat, ngaku kita yang benar. Nah, akuan-akuan itu tahan dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sampai kapan kita menahannya? Sampai datang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Sering kita pahami Lailatul Qadar itu satu keadaan yang timbul pada bulan Ramadan. Kalau gelap menjadi terang. Kalau angin berhembus menjadi berhenti. Kalau air mengalir lalu berhenti. Sehingga kita terobsesi nunggu-nunggu itu, ya. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, sudah sekian lama menjalankan ibadah Ramadan, setiap Ramadan datang, pernah nggak ketemu yang begitu? Belum kan? Kalau begitu belum pernah ada Lailatul Qadar. Nah, ini kan? Nah ini kita jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Lailah itu apa? Malam. Malam itu apa? Kalau kita bicara malam pasti gelap.
Kalau bicara siang terang, bedanya kan. Nah, kalau malam pasti gelap. Gelap itu apa? Nggak tahu. Bodoh itu gelap. Nggak kenal Allah itu gelap. Nggak tahu mana halal mana haram itu gelap. Ya, nggak berilmu itu gelap. Jadi lailah itu gelap. Jadi ketika kita masih nggak tahu Allah, ya, mana muhdas, mana qadim, nggak paham. Mana makhluk, mana khalik. Mana yang wajib, mana yang haram. Mana yang sunat, nggak tahu. Barang orang, barang kita. Ya. Nah ini yang tambah susah lagi kalau istri orang, istri kita. Tambah payah itu gelap. Nah ketika dalam kegelapan itu datanglah al-qadar. Apa al-qadar? Ketentuan. Apa ketentuan? Kalau sesuatu yang sudah ditentukan menjadi terang, Pak. Misalnya begini. Hari apa sih pengajian di Al-Muhajirin itu kalau giliran Buya? Nah, belum ada ketentuan pengurus, masih gelap. Nah begitu pengurus ditentukan pada hari Ahad pagi keempat, misalnya, atau hari ini Selasa keempat, itu terang, jelas. Nah, terang itu kan jelas. Jadi sudah nggak gelap lagi. Oh, Selasa keempat giliran Buya. Tadi sebelum ditentukan masih gelap, masih kabur. Tapi begitu pengurus menentukan pada pagi Selasa keempat, terang. Jadi artinya ketentuan itu datang, gelapnya hilang. Apa ketentuannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Yang namanya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, Pak. Ya, apa itu? Ma'rifat kepada Allah. Ya, ketentuan Allah, pemberian Allah, sehingga kita mengenal Allah. Nah, mengenal Allah, ma'rifat kita kepada Allah ibarat terangnya 1000 bulan. Melebihi terangnya dari segala ilmu. Ya. Ilmu banyak, ya. Ya. Tetapi ilmu-ilmu yang lain itu tidak lebih terang daripada malam Lailatul Qadar tadi. Ilmu ma'rifat itu lebih terang daripada ilmu syariat. Makanya disebutkan, ya, bahwa orang-orang yang abid, yang jalani syariat saja itu abid. Ya. Orang yang abid kan rajin ibadah, tapi dia mengenal Allah. Ya. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat jalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, itu bedanya. Ya, makanya Lailatul Qadar itu lebih terang daripada 1000 bulan. Ilmu ma'rifat itu lebih terang daripada ilmu yang lain. Tak usah banyak ilmu yang lain, asal sudah punya ilmu ma'rifat, mengenal Allah, sudah meliputi semua. Orang ma'rifat itu, Pak, ya, berdetak saja hatinya bisa terkabul, Pak. Nah, kalau kita ini doanya sepanjang teli beruk, enggak makul-makul. Kenapa? Karena bibirnya yang ngomong, hatinya buta. Nah, jadi kalau orang yang sudah ma'rifat, ya jangankan diomongin, ya, berdetak di hati saja bisa terkabul. Makanya kata Rasul, berhati-hatilah kamu ketika dekat dengan orang yang hatinya selalu bersama Allah. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu gertak hatinya. Nah, kalau kita ini kadang-kadang lebih keras omongan mulut daripada kata hati. Makanya omongan kita nggak didengar orang. Ya. Tapi orang-orang ma'rifat, ya, lisannya lembut, tetapi hatinya keras. Ngomongnya nggak pernah nyakiti orang, Pak, tapi dituruti orang, gitu. Karena hatinya yang ngomong, bukan mulutnya saja. Hatinya, mulutnya lembut, nggak ada orang tersinggung, tapi hatinya yang keras, gitu. Sehingga orang tertarik dengan dan terkabul apa yang diucapkan. Itu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ilmu ma'rifat itu lebih terang daripada ilmu yang lain. Sudahkah kita mendapatkan itu? Nah, jadi jangan dipahami kalau angin berhembus berhenti. Nah, kalau air mengalir terhenti, kalau Qadar datang, itu isyarat, Pak. Itu kiasan.
Angin berhembus, laju berhenti. Kalau berhenti itu apa? Tenang. Apa angin berhembus? Permasalahan hidup. Ya, banyak masalah tapi tenang. Gitu. Kena udah ma'rifat Allah gitu. Jadi jangan nunggu-nunggu angin berhembus secara zahir ini. Gitu. Gitu. Maksudnya angin berhembus menjadi tenang. Masalah timbul tapi kita tenang. Gitu. Air mengalir lalu berhenti. Berhenti itu apa? Tenang. Ya, tidak gerasa gerusuk. Tidak ada manusia hidup yang tak punya masalah. Semua pasti ada masalah. Cuman kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, masalahnya itu dihadapi dengan tenang. Kadang-kadang masalahnya sedikit, Pak. Cuman kita menyikapi masalah itu yang terlalu besar. Akhirnya masalahnya menjadi besar. Gitu. Tapi kalau orang ma'rifat, masalahnya besar, disikapinya secara sederhana, akhirnya masalah menjadi kecil. Gitu. Jadi tenang. Ya. Saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Dulu dalam kisah yang pernah saya baca, ada seorang laki-laki tua, datang ke rumahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Laki-laki ini bincang-bincanglah dengan Sayyidina Ali. Ali, kamu kan anaknya Abdul Muthalib ya? Ya kek, kenapa kek? Begini kata si kakek ya. Dulu waktu kakek masih muda dulu, ya, kakek ini sering bawa barang dagangan sama ayah kamu dulu. Ya. Jadi pada satu ketika kakek ini kehabisan modal. Jadi kakek pinjamlah uang dari ayah kamu dulu. Tapi sampai ayahmu meninggal, kakek ini belum bisa bayar utang. Alhamdulillah hari ini saya datang bawa uang untuk bayar utang saya dulu. Dikeluarkannya Pak sekepok itu. Saya nggak tahu persis berapa karena di sana nggak dijelaskan berapa nilainya. Tapi bawa uang. Tapi banyak. Kira-kira taruhlah di kita sekitar 30-an juta lah. Ya, diikat. Nah ini uang bayar utang saya sama ayah kamu dulu. Ya terima kasih ya. Lalu kemudian pulanglah si kakek tadi. Nah sudah kakek pulang, Sayyidina Ali tanya sama istrinya Siti Fatimah, masak apa pagi ini? Nggak ada apa-apa, belum masak, belum ada yang mau dimasak. Nah kalau begitu nanti saya ke pasar, kata Sayyidina Ali, kita belilah sayur untuk masak pagi ini. Berangkatlah Sayyidina Ali ke pasar. Di perjalanan ada pengemis, ya minta duit. Kena uang itu masih terikat, dikeluarkan semua, dicabut satu lembar, dikasih. Si kakek nggak mau, saya nggak mau selembar, saya kepingin semuanya aja. Nah, semuanya ini, iya, ya udah, karena diminta semuanya, udah Sayyidina Ali kasihkan semua apa sekepok itu. Nggak ada lagi duit, itulah anak-anaknya duit itu. Pergi ke pasar sudah nggak ada duit lagi. Nah, sebenarnya jalan aja, nggak lama pulang, sampai di rumah. Siti Fatimah tanya, mana oleh-oleh dari pasar? Nggak jadi belanja. Kenapa nggak jadi belanja? Tadi di jalan ada pengemis. Saya kasih selembar, dia nggak mau. Dia lihat semuanya, dia minta semua, ya sudah saya kasihkan. Nah, apa kata Siti Fatimah? Alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Kira-kira kalau ibu-ibu menghadap seperti itu, ngomong apa ya? Ya Allah, mungkin udah macam-macam omongannya, dasar nggak punya otak. Nah, udah perang Timur Tengah. Jadi menyikapinya sederhana. Alhamdulillah Allah mengekalkan rezeki kita, tenang. Coba kalau disikapi dengan carut marut, dengan bertengkar, udah tambah besar masalahnya. Nah, jadi itu artinya ketika Lailatul Qadar itu datang, orang sudah ma'rifat kepada Allah, lalu ada masalah timbul, tenang. Itu namanya angin berhembus berhenti, betul Pak. Angin air mengalir berhenti. Jadi jangan nunggu-nunggu kapan berhentinya angin, gitu. Jangan nunggu-nunggu kapan air berhenti, gitu. Enggak bakal. Nah, itu bahasa-bahasa kiasan semua. Nah, jadi jangan kita terjebak dengan hal-hal yang lahiriahnya saja. Mari kita cari ke dalam.
Sebab setiap syariat itu pasti ada isi, Pak. Kata. Kalau syariat saja nggak ada isinya, kulit, Pak. Maka dulu saya katakan rukun agama itu kan 3, Islam, iman, dan ihsan. Kalau saya ibaratkan buah, saya bilang Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Jadi 3-tiganya ini nggak bisa diparsial, Pak. Harus simultan. Semua ambil semua. Islamnya ambil, imannya yakini, tasawufnya kita pahami, kita pakai gitu. Ada orang ingin di syariat aja, pokoknya rajin aja sholat 5 waktu sudah lah, nggak usah ngaji tasawuf. Bagus, cuman tuh makan kulit, Pak. Kalau kulit apel masih mendingan. Kalau kulit durian, enggak bengkak-bengkak. Makanya orang-orang syariat itu biasanya sangar, Pak. Ini maaf, ini sombong. Kalau hanya duduk di syariat biasanya sombong, nupuk dada. Aku yang pintar, aku yang benar, yang lain salah semua. Nah, itu hanya duduk di sana. Biasanya orang duduk syariat itu ngejar pahala sama surga. Nah, itu pokoknya ngamal ini ada pahalanya gini, nanti masuk surga. Gitu. Dia nggak tahu siapa yang punya surga. Ya. Orang ma'rifat itu nggak mengejar surga. Nggak mungkin kita mendapatkan surga dengan jerih payah kita ibadah apa enggak. Ya. Jangan kira kita sudah tunggang-tunggi ibadah itu dapat surga pasti, enggak. Surga itu rahmat Allah. Ya, pemberian Allah. Ya kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya kita mintalah. Iya. Pahala nggak usah diminta kalau pahala mah. Pahala itu janji. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik akan dikasih balasan. Sekecil apapun perbuatan buruk akan dikasih balasan. Itu sebab akibat. Karena kita berbuat baik, maka dapat balasan baik. Kalau kita berbuat jahat, balasannya jahat. Maka nggak usah kita ngejar pahala. Perbanyak saja perbuatan baik. Ya udah gitu aja. Ya, mau dikasih pahala apa enggak, itu hak prerogatif Allah. Gitu. Nah, yang kita kejar sekarang ini kembalinya diri kita kepada Allah. Itu yang penting. Ya, sebab kalau tidak kembali kepada Allah sekarang di dunia, di akhirat nggak bakal kembali. Nggak kenal Allah di dunia sekarang ini, di akhirat nggak bakal kenal. Ya. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia sekarang ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Nggak ketemu Allah sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Harus ketemu, Pak. Nah, coba kita cek sholat kita tadi. Ketemu Allah enggak? Nah, jangan hanya tunggang-tunggi aja. Ya. Nabi dulu ketika Isra Mi'raj, ketika ketemu Allah apa yang terucap? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi, Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu artinya apa? Pertemuan Nabi dengan Allah. Pertemuan Muhammad dengan Allah. Ya. Allah zat, Muhammad sifat. Pertemuan zat dengan sifat. Atau pertemuan sifat dengan zat. Nah, salat mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Suatu mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Bukan orang yang beriman. As-salah mi'rajul mu'minin. Salatu mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min? Ruh kita. Ruh kita naik. Ya. Kalau sudah naik, berarti sudah nggak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, belum naik namanya. Orang kalau sudah naik, pasti sudah di atas. Kalau sudah di atas, dia tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, belum naik. Ya. Masalahnya yang di atas siapa, yang di bawah siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Nah, begitu naik ke qadim, hilang muhdas. Kalau sudah hilang muhdas, berarti kita tidak lagi kita merasa kita yang sholat. Nah, kalau masih merasa kita yang sholat belum naik, itu Pak, masih muter-muter di bawah itu enggak. Nah, ketika naik, kita mi'raj, Nabi ketemu Allah. Nah, kita ketemu Allah enggak? Katanya.
Makanya kita ucap at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu bukti kita bertemu Allah. Nah, masalahnya paham enggak kita? Atau hanya sekedar mengulang-ulang hafalan saja? Ya, kita ulang-ulang hafalan itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Itu ulang hafalan. Paham enggak kita arahnya itu? Itu menunjukkan pertemuan zat dengan sifat. Nggak akan ketemu Pak kalau nggak ditasawuf itu. Ya. Kalau muter-muter di syariat saja itu malah ngulang-ngulangin hafalan. Nah, maka kita perlu kaji tasawuf itu supaya kita paham isi. Ya, apalah artinya makan kulit kalau nggak ada isi? Isi juga kalau nggak ada rasa nggak nikmat Pak. Nah, makanya orang merasa beragama itu nikmat. Kenapa? Karena sudah tahu rasa. Gitu. Tapi orang yang nggak tahu rasa, nggak tahu isi, jangankan nggak tahu rasa, nggak tahu isi saja nggak nikmat. Ya, makanya kadang-kadang sudah mengaku beragama Islam, tapi tidak senang kalau Islam itu diterapkan dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi itu Lailatul Qadar itu artinya mendapatkan ilmu ma'rifat. Nah, kapan kita dapatkan itu? Ya terserah Allah. Taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita kalau malam ganjil 10 terakhir baru ramai masjidnya. Kalau pas malam genap, jarang. Gitu. Karena persepsinya seperti itu, gitu. Padahal enggak. Mari kita lihat isinya. Bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir. Yang ganjil siapa? Allah yang ganjil. Malam terakhir itu maksudnya apa? Malam gelap. Kan malam terakhir kan malam paling gelap, Pak. Ya, kan? Di malam yang paling gelap itu bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari. Kenapa? Waktunya sudah singkat. Sebentar lagi Ramadan selesai. Artinya apa? Sebentar lagi dead gitu. Ya, nggak ada kesempatan lagi. Bersungguh-sungguhlah mencari Allah, mengetahui Allah di malam yang ganjil. Di kebodohan tentang Allah. 10 terakhir yang paling gelap. Nah, di situ kita harus bersungguh-sungguh. Ya, seusia kita inilah. Nah, sudah angka berapa ini? Angka 6. Rata-rata. Angka 5 ke atas. Bahkan jangankan angka 5, jangan angka 4 aja. Sudah harus bersungguh-sungguh, Pak. Kan kata Nabi kan gitu. Ya, man balagha umru arba'ina sanatan wa lam yaghlib khairau syarau falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saya ke neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati, Pak, daripada hidup. Kenapa? Kalau kejahatan terus menerus, umurnya panjang, khawatir kelamaan dalam neraka. Nah, kalau begitu sudah mati kan sudah nggak berbuat dosa lagi itu. Mudah-mudahan nggak lama itu. Nah, itu bukan artinya Rasul itu marah, bukan. Mengingatkan, ya, mengingatkan kepada kita semua. Angka 4 aja, 40 gitu ya. Apalagi sudah kita angka 6, angka 7 gitu ya. Nah, bukan lagi waktu asar nih. Udah hampir tenggelam matahari gitu. Jadi itu Bapak Ibu, di 10 terakhir itu genting sekali itu. Ya, 10 terakhir yang paling gelap. Nah, paling nggak tahu, umur sudah lanjut tapi kita nggak tahu tentang Allah gitu. Itu 10 terakhir. Bersungguh-sungguhlah. Nanti kalau sudah ketemu, selesai Idul Fitri. Nah, kembali fitrah. Kembali fitrah itu apa? Kembali ke Allah. Ketemulah kita dengan Allah, pahamlah kita. Jadi bertemu Allah itu bukan bertemu kayak kita bertemu teman kita. Jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat kayak ketemu teman kita duduk di kursi lalu salaman cium tangan, ya enggak lah. Bertemu Allah, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Ya, paham kita tentang Allah, yakin kita. Nur iman membuat kita rajin ibadah, nur ma'rifat mengenal kita akan Allah. Nah, jadi ketemu Allah sekarang, saya bilang tadi. Ya, ketemu Allah itu sekarang, bertemu nur ma'rifat dengan nur iman. Sehingga paham betul kita tentang Allah. Jadi kita menyembah Allah itu bukan ilusi, gitu ya, bukan angan-angan, kenyataan.
Nanti kita kaji lebih lanjut. Allah itu kan nama. Ya. Setiap yang bernama mesti ada wujudnya, Pak. Nggak mungkin ada nama nggak ada wujud. Nah, mana wujudnya Allah itu? Nah, disitulah kita paham, kita ngerti, gitu ya. Nah, sampai tahu kita dan wujudnya Allah. Gitu ya. Setiap yang wujud mesti ada 4. Asma, ada nama, ada sifat, ada af'al, ada zat. Ya. Nah, misalnya, ini kita terima nih. Nah, ini hadiah. Kain sarung, gajah duduk. Nah, nama, ini gajah duduk ini nama, Pak. Ya, kita lihat kotaknya saja segi 4. Nah, ini sifatnya, sifat bentuknya. Apalnya mana? Ya kotak ini betul gitu, bukan hanya nama gajah duduk aja, betul ada kotaknya. Ada. Itu af'al. Zatnya mana? Zatnya sarung. Nah, ini betul ada sarung, bukan kotak aja. Jadi ini wujud. Wujud ada. Ada 4 itu. Ada nama, ada sifat, ada af'al, ada zat. Ya. Nama gajah duduk, sifat segi 4. Ya. Af'al ada kotaknya, zatnya ada sarungnya di dalam. Nah, nggak percaya saya buka, nggak betul ada. Ya. Iya, jadi bukan hanya kotak aja gitu. Allah itu nama, mesti ada zat, sifat, asma, af'al. Mana zat Allah, mana sifat Allah, mana asma Allah, mana af'al Allah. Di diri kita loh. Jadi mencari Allah itu jangan cari di luar diri, Pak. Nggak akan ketemu, enggak. Ya, carilah di dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kenapa kau nggak tahu gitu. Ya, deh. Makanya kembalilah kau ke Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki. Kembali ke Tuhanmu. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Pak. Bapak kalau doa gimana? Ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak doa, ya Allah ya Tuhanku. Kan punya Tuhan masing-masing. Nggak pernah Bapak doa, ya Allah Tuhannya tetangga sebelah. Enggak. Ya. Sudah tahukah kita dengan Tuhanku itu? Gitu. Masya Allah, Pak. Banyak isyarat-isyarat. Tapi kadang-kadang kita nggak kepikiran ke situ. Gitu. Ya. Kalau kita ngantarkan jenazah ke kuburan, ada talqin mayat. Orang kadang-kadang berpikirnya itu, ini bid'ah segala macam. Kalau saya enggak. Arahnya kemana? Nah, kan bunyi talqin mayat apa? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut. Mereka adalah Munkar dan Nakir dan mereka juga hamba Allah. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imammu? Kemana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Itu kapan disampaikan? Ketika jenazah sudah dikubur. Lagi hidup aja susah ngajarin. Ini udah dikubur, udah mati, baru diajarin. Nah, itu isyarat itu, Pak. Mayat yang sudah dikubur, ajarin itu. Mana mayat? Diri kita ini loh. Mana kuburan? Ini kuburan. Jasad ini kan kuburan nih, Pak. Kuburan berjalan ya jasad kita inilah. Yang terkubur mana? Diri kita yang sebenarnya. Ruh kita itu kan diri kita itulah. Nah, ketika diri kita mati. Mati itu apa? Enggak kenal Allah. Itu mati. Enggak tahu dengan Allah. Itu hati yang mati. Ruh yang mati. Gitu. Talqinkan, ajarkan. Apa bunyinya? Siapa Tuhan? Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Coba tanya sekarang. Hei Alianda, siapa Tuhanmu? Hai Buya, siapa Tuhanmu? Tuhanmu siapa? Allah Tuhanku. Kau sudah tahu dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya tahu namanya, gitu. Kau sudah ikuti Tuhanmu itu? Kau sudah turuti dia? Kau itu Tuhanku. Gitu. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Sejarah syariat ya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di diri kita ada nur Muhammad. Ikuti itu gitu. Syariat Muhammad jalankan gitu. Kemana kiblatmu? Baitullah, kiblat Baitullah yang mana? Yang di Mekah syariat. Mana betul? Nah ini ikuti kata hatimu. Kita ini kadang-kadang nggak ngikutin, nggak hadap kiblat, Pak. Apalagi kalau pemilu. Iya. Nggak menghadap kiblat, menghadap ke duit. Wani piro.
Walaupun di sini ini nggak menghadap, coba menghadap kiblat. Semua pekerjaan hadapkan ke kiblat. Tanya ke hati nurani kita sendiri. Itulah kiblatnya. Lalu siapa saudaramu? Kaum muslimin muslimat saudaraku. Betulkah kau bersaudara? Ini enggak tersinggung sedikit, minggu-mingguan, bulan-bulanan enggak teguran. Masya Allah. Enggak kepilih jadi pengurus lagi, gontok-gontokan enggak datang ke masjid lagi, gitu. Katanya bersaudara, gitu. Salah sedikit mulai dendam, gitu. La ilaha illallah. Jadi sekarang kita pakai Pak itu. Makanya saya tidak mempersoalkan talqin mayat itu secara ini hakikat. Ya silakan saja yang ahli di bidang fikihnya gitu. Nah, tapi kalau itu biar aja lah. Pahami aja maksudnya itu. Ya, semua itu isyarat. Ya. Jadi yang syariat ini itu isyarat-isyarat semua. Cari isinya. Nah, jangan kita berpaku di syariat saja. Kita akan tidak tahu isi, tidak tahu rasa. Nah, itu kembalinya kita kepada Allah melalui puasa. Makanya puasa itu secara syariat, puasa tidak makan, tidak minum, itu ya di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi bukan hanya itu, Pak. Puasa tarekat menahan anggota tubuh jangan sampai melakukan yang dilarang Allah. Nah, kalau puasa syariat ini muaqqatah, ada waktunya selama Ramadan. Ya, tapi kalau puasa tarekat muabbadah selama-lamanya, mulai lahir sampai mati. Makanya banyak orang puasa tapi berbuka, perlu ditahan-tahan makan tapi ngomelin orang, kata. Membuli orang, maling, judi. Itu namanya puasa secara syariat tapi berbuka secara tarekat. Ya, banyak orang berpuasa tapi berbuka, kata Nabi. Ya. Nah, ada puasa yang lebih jauh lagi, tujuan akhir apa? Menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, itu tujuan akhirnya. Nggak nyangkut lagi hati tadi. Seperti Siti Fatimah tadi. Nggak nyangkut di duit, enggak. Nggak nyangkut di harta, nggak nyangkut di jabatan, enggak. Tersangkut hanya ke Allah. Jadi yang dipandang itu bukan materi lahirnya, tapi Allah yang menetapkan. Nah, itu yang dilihat. Maka baru bisa kita sabar, Pak. Gitu. Misalnya begini, kan ada ayatnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hatimu tenang. Ada nggak ayatnya itu? Ada kan? Nah, sekarang Bapak sudah sholat, kan sudah zikir. Ya, sudah baca Quran. Sudah baca la ilaha illallah. Ada orang datang. Misalnya ada orang datang, ngadap ke Bapak. Bapak ini kurang ajar. Bapak ini tolol. Bapak ini miskin. Belagak kaya. Begitu kan orang kira-kira marah nggak? Pasti itu. Mungkin keluar golok. Nah, kenapa Bapak marah? Nah, coba dia renung. Dibilang orang Bapak ini tolol. Marah kita. Kenapa marah? Karena kita merasa diri kita pintar. Dibilang orang tolol. Kalau begitu kita ingat siapa? Ingat diri kita, bukan ingat Allah. Ingat diri kita ini pintar, dibilang orang tolol, maka kita marah. Kalau begitu yang kita ingat siapa? Diri kita. Coba ingat Allah. Bapak ini tolol, iya saya tolol, yang pintar itu Allah, aman. Bapak ini miskin, iya saya miskin, yang kaya itu Allah, tenang. Ya, itu namanya ingat Allah, gitu. Kita ini kan kabarnya ingat diri sendiri, tapi nggak ingat Allah. Gitu. Makanya kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hatimu menjadi tenang. Jadi apapun persoalan hidup yang kita alami, yang kita lihat Allah yang menetapkan. Bukan persoalannya yang kita lihat. Kalau persoalannya yang kita lihat, pasti akan ricuh, Pak. Tuding menuding, salah menyalahkan. Tapi kalau Allah yang kita lihat, baik atau buruk, Allah yang menetapkan. Ya. Kullu min indillah. Segalanya dari Allah. Yang baik dari Allah, yang jelek pun dari Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu materi kita subuh ini. Yang terima kasih atas perhatiannya. Namun kalau masih ada waktu kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada yang pertanyaan. Ini luar biasa kajian yang disampaikan beliau bukan hanya sekedar
kita membahas tentang kulit, tentang isi, tapi sudah kepada rasa, ya. Nah, ini berkaitan dengan Ramadan yang belum kita yang harus ada peningkatan yang dari Ramadan yang sudah yang biasa-biasanya kita ya sekedar melaksanakan kewajiban, tapi di Ramadan ini kita diangkat betul Ramadan kita rasakan pribadi kita. Silakan kalau masih ada, tapi kalau ada ya. Kayaknya udah paham semua. Cukup demikian, Bapak Ibu sekalian, kita terima kasih banyak ya. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan sehat walafiat ya, umur yang berkah tentunya. Dan mudah-mudahan kita dalam memasuki proses Ramadan kita semua dapat sehat walafiat. Amin ya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tetap nanti Ramadan itu sekali kan, kemudian dan alhamdulillah insya Allah kita akan biar kita dalam sejauh Ramadan di masjid kita. Dan demikian Bu ya, sampaikan dan kami mohon kepada beliau untuk ini Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardu'u ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين